Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari saya. Kita perkenalan dan menyebutkan makanan favorit. Perkenalkan, nama saya Fitria Deliana. Makanan favorit saya nasi goreng. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu. Makanan favorit saya yang ini ya, gado-gado. Dan terus selanjutnya Perkenalkan, nama saya Siana. Makanan favorit saya ayam. ayam goreng. Dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Tina. Makanan favorit saya mie. Mbak Bunga, Mbak Rosi, Mbak Shirley, dan Mbak Sinta. Pada hari ini, apakah ada yang tahu kita pada hari ini akan melakukan kegiatan apa? Nggak tahu, Bu. Baik, pada hari ini kita akan melakukan bacaan puisi kelompok. Sebenarnya ada yang pernah mengikuti? Belum. Jadi pengertiannya juga belum tahu. Nah, saya jelaskan secara singkat ya. Nah, konseling kelompok yaitu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor pada sebuah individu yang memiliki permasalahan atau kebutuhan yang sama dengan tujuan untuk membantu individu tersebut mengatasi permasalahan dan meningkatkan kemampuan serta mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Apakah ada yang dipahami? Nah, tujuan dari konseling kelompok tersebut yaitu yang pertama, membantu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu. Yang ketiga, membantu individu mencapai tujuan hidup yang penting. Nah, manfaatnya untuk kelompok yaitu untuk membantu individu tersebut merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, dia mendapatkan dukungan dari teman-teman anggota kelompok lainnya. Nah, waktu pelaksanaan kita konseling kelompok ini itu kurang lebih 45 menit. Apakah cukup atau tidak? Cukup. Nah, jadi ketika 45 menit nanti permasalahan yang sedang kita bahas belum selesai, kita dapat melakukan juga pertemuan berikutnya. Nah, pada selanjutnya ada asas konseling kelompok. Asas konseling kelompok yaitu ada 3. Ada yang tahu? Rahasiaan. Ya, ya, ya betul. Nah, asas kerahasiaan ini sendiri yaitu informasi yang diberikan dalam kelompok ini harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh bocor keluar dari kelompok ini. Nah, asas kesukarelaan yaitu anggota kelompok secara sukarela datang di ruangan ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Kalian tadi ada yang maksa atau sukarela? Sukarela. Bagi yang terakhir asas keterbukaan. Nah, anggota kelompok diharapkan terbuka dan jujur dalam mengungkapkan perasaan, pikiran dan pengalaman kalian yang kalian hadapi dalam forum ini. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Baik, itu ingin sedikit bertanya. Ini dijawab satu persatu ya. Apa harapan kecil yang kamu inginkan, yang kamu ingin dapatkan dalam mengikuti kegiatan kalian hari ini? Mulai dari sini. Harapannya saya bisa tahu nanti solusi dari apa yang
saya Selanjutnya Mbak Jenny. Lebih baik kami baik selanjutnya Mbak Asri. Jadi harapan kalian ingin mendapatkan solusi dan juga pembelajaran dari permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah hadir dalam konseling modern ini, dan harapannya kita dapat melakukan konseling modern ini sesuai berjalan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Baik, selanjutnya Ibu kita langsung ke intinya atau mau explaining dulu? Ya, pertanyaan ya. Ibunya Ibu minta tolong. ya Sudah paham? Ibu minta tolong. Ya, Ibu minta tolong. Sudah paham? Bisa dimulai? Mulai. Pegang jago. Ibunya tadi apa? Ibu lagi minta. Jadi saya mau ucapkan apa? Jago. Nah, cluenya Ibu minta tolong. nah, sudah paham? Silakan pegang kepala. Ibu minta tolong. Pegang tangannya. Lepaskan. Pijit. Ibu minta tolong. Pijit teman-temannya. Berhenti. Ayo nggak fokus. Ayo nggak fokus. Lepaskan. Ibu minta tolong berhenti. Ibu minta tolong lepaskan. Pegang kepala. Nah, gimana? Sudah rasanya sudah agak bersemangat? Semangat. Baik, kita akan ke kegiatan intinya ya. Silahkan kalian ceritakan masing-masing permasalahan yang sedang kalian hadapi, mungkin saat ini ataupun masa lampau yang belum dapat terselesaikan. Boleh dari Mbak Bunga? Jadi pada ini karena kita tapi padahal kita masih belum bisa memahami karakter dari masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Kasih, silakan. Kalau saya jadi pemain kalau saya juga baru mengenai MCD dengan teman saya. Jadi video kalau saya jadi Bisa Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Jenny. saya masuk ke keluarga. Itu bagaimana? Dalam segala hal. Baik, terima kasih. Yang terakhir Mbak Sinta. Saya lebih ke Tuhan yang meminta sebenarnya pengalaman yang sama itu saya semangat
nggak pernah absen kalau kelas. Tapi yang hari ini tuh kayak mungkin seiring bertambahnya tugas, terus mungkin ada kerjaan UKM sampai malam, jadi kayak belum terus malam iya dari uang tuh ya kayak langsung main ponsel, langsung malas-malasan gitu, jadi nggak seperti Jadi ini permasalahan kalian evaluasi ya. Gimana jadi kita kurangnya motivasi belajar, kurangnya dukungan orang tua, terus kurangnya percaya diri, dan juga bagaimana kurang bisa memahami karakter teman yang sudah lama gitu. Nah, permasalahan menurut kalian, permasalahan siapa yang mungkin bisa kita bahas pada hari ini yang sangat urgent sekali? Bersih. Silakan ceritakan, mungkin dimulai dari mana masalah bersih tersebut muncul? Kenapa kok bisa kurang percaya diri? Mulai pertama di kampus ya, Ya. kayak teman-teman saya itu aktif gitu loh, bertanya, presentasi itu kayaknya ada apa ya, terus ada ide-idenya buat diungkap kayak presentasi itu sudah bertanya, pertanyaan dia itu nggak dari ChatGPT, ya kalau kadang untuk prioritas saya siapa yang jawab nggak mau gitu kayak saya. Terus dan juga ya itu sih lebih apa ya mas, berarti di situ di kampus di kalau presentasi untuk akses Berarti ya rasanya kan merasa saya bisa bertanya tanpa bantuan dari GPT. Kok saya nggak bisa ya kalau bertanya kayak insecure gitu. Nanti apa ya nggak nyambung gitu. ya dan kayak nah menurut kalian bagaimana permasalahan Mbak Risa tersebut? Apakah ada yang pernah merasakan juga ataupun merasakan cuman dia sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut? Mulai dari Mbak Sinta. Saya pernah kok kondisi baik itu iya saya juga ini karena nggak peduli aku ngapain takutnya kan kalau salah, terus saya jauh ke belakang gitu. Oh sih pertanyaan apa sih itu nggak tahu kalau seperti ya ini ya enggak langsung instan kita langsung bisa langsung seperti apa yang orang lain katakan nggak apa-apa kan santai aja, enjoy aja. Nggak mungkin. Jadi terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya Mbak Jenny silakan menanggapi permasalahan Mbak Risi. Kalau ini sama kayak sih kan itu dari soalnya saya terus bahas terus perkataan dari teman-teman saya terima orang Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Tuna. itu kita mungkin kelebihan kita lebaran yang Menurut kalian apa yang bisa Mbak Risi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau percaya diri seperti kok aku nggak kayak dia, kok dia punya diri sendiri. Mungkin langkah-langkah yang dapat Mbak Risi lakukan untuk mengurangi rasa terhadap rasa percaya diri tersebut mulai dari masa kita begitu jadi kita juga melakukan ini dalam negara jadi tidak
fokus terhadap kelemahannya tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Cini. Saya mindsetnya Itu mindset. Baik, selanjutnya Mbak Sita. Kayak jadikan omongan orang lain itu jadi motivasi. Misalnya ya, saya memang nggak bisa kalau nggak seperti yang bisa memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan. Nah itu kan orang bisa, nggak saya mungkin kalau kita belum bisa, berarti kita kurang belajar. Jadi kalau menurut saya itu solusinya kita bisa Baik, terima kasih. Baik, menurut Mbak Resi, bagaimana tanggapan dan juga beberapa langkah yang dapat dilakukan dari teman-teman tersebut? kalau teman-teman bisa saya terapkan supaya saya jadi teman-teman dan ya berbeda kita jangan terlalu menggunakan apa kata orang saya Itu dengan ide saya mau bertanya bagaimana jika kan tidak mau sekarang bisa kalau enaknya kalau biasanya ada nggak cara institut kan juga apa dia itu makanya biasanya cerita dan nggak enak karena nggak enak itu perannya di situ. Nah apa yang harus kita lakukan dulu? Jadi mungkin ada beberapa omongan dari teman yang membuat kita down, yang membuat kita jadi nggak pede. Jadi makanya itu harus gimana? Yang awalnya kita pede ya, mau hanya ini aja sebenarnya aku belum masalah hanya ini. Kemudian dia kok kayaknya begini gitu ya, itu aku deh jadinya. Jadi kan apa ya? Keinginan tahu keinginan kita kan kayak terhalangi gara-gara dia. Nah kalau menurut teman-teman itu bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Atau bagaimana cara menghadapi perlakuan tersebut supaya kita itu tidak termakan oleh itu persepsi dia. Bisa dimulai dari kita semakin menggunakan alat itu sudah sebutkan tadi teman-teman menjalankan berisiko seperti apa solusi yang didasarkan dari permasalahan tersebut. Tidak boleh terlalu menggunakan apa kata dan percaya diri lagi. Ini adalah menggunakan ilmu yang seperti itu. Saya kan orang tersebut menjadi masalah. Nah, dari pertanyaan satu ya jadi kalian kan belum juga pernah merasakan tadi kalau kerja
jadi seperti itu ya. Nah, apa yang ingin kalian ubah? Jadi rasa kurang percaya diri kalian yang terjadi dulu, yang kalian alami dari apa dari diri kita, apa dari pemikiran kita. Apa yang ingin saya ulangi? Apa yang ingin kamu ubah dari rasa kurang percaya diri yang kamu alami? Ya, saya rasa ini tetap terus belajar lebih baik. Selanjutnya jadi bisa menghiburan yang bisa berarti mengubah pikiran kita ya. Jadi selanjutnya apa sih? sama kayak baca membaca ini mungkin tidak menggunakan apa saya apa tidak enak tapi orangnya Selanjutnya Mbak Guna. Jadi ini rata-rata kalian ingin kehidupannya sangat kelihatan. Iya, jadi kan pemikiran kalian sendiri juga ya, supaya tidak masuk hati dan bisa membuat kita selalu percaya diri. Baik, selanjutnya harapan apa harapan untuk diri sendiri ketika permasalahan yang kamu hadapi seperti kurang percaya diri tersebut sudah berkurang? Mulai dari kita. Jadi harapannya kalau pas saya sendiri saya belajar Ya, saya lebih fokus tentang kita dan tentunya ya kita juga melakukan kita baik. Selanjutnya Mbak Jenny. mungkin kita dari bicara tentang Selanjutnya Mbak Asi. saya bisa lebih menikmati hidup saya karena mereka ini dan menjalani yang penting jual dan menggunakan orang lain bisa apa ya mencapai keinginan saya yang membuat saya insecure. Selanjutnya Mbak Tunggal. Terima kasih. Nah, selanjutnya apa keuntungan yang mungkin kalian dapatkan ketika kalian sudah menjadi ada di insecure dan semua kalian orang lain. Terus kalian sudah mendapat itu keuntungan buat kalian tuh apa? Dengan kalian tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak apa? Keuntungannya bagi kalian sendiri itu apa? Mencapai keinginan Mencapai sama-sama BB ya bisa mencapai BB gitu ya. Jadi kan nggak terlalu fokus ke kemana-mana lagi sebelum itu. Nah, itu selanjutnya bagaimana apa yang mungkin kalian lakukan jika kalian diminta berbicara di depan kan biasanya nggak pede ya. Ketika kalian diminta berbicara di depan apa yang kalian lakukan supaya kalian itu dapat mengatasi tidak pede?
aktivitas utamanya. Juga dari buka itu bisa lewat seni, bisa kita lewat video atau mungkin disuruh koleksi orang terbuka itu. Jadi kita belajar sendiri dan juga kalau baca ini kamu bisa jadi kita belajar sendiri tersebut lalu belajar juga teman supaya menjadi koneksi dan yang terakhir yang paling juga balasnya sama seperti tidak benar. Baik, nah ketika kalian sudah berpikiran dalam komunikasi gimana, itu sudah belajar salah saja seperti belajar percaya diri. Nah, ketika kalian sudah berbicara tentang percaya diri dan kalian sudah ada kritikan atau komentar dari orang lain, bagaimana kalian menanggapi kritikan dan komentar tersebut? Apa yang kita lakukan ketika kita menjalankan kita memilih hidup sama setuju. Kebaikan juga buat kita dengan itu merasa kita ya ini sensi kita juga ya kan orang kok sekarang kok ketika ini sendiri itu kan ya jadi membuang pikirannya tentang pikirannya sudah diketahui atau bisa mengajarkan lagi untuk pendidikan itu baik untuk mengupgrade diri. Terima kasih. Yang kecil. Selanjutnya Mbak Sena. Menurut saya orang yang berada di itu orang yang memang sendiri, tersendiri. Dan kita sudah membahas tentang apa yang kita lakukan kita itu menjadi sesuai itu. Kita tahu kita harus gimana, kita harus punya janji sama diri kita, misalnya kita harus kita sudah bisa kita sudah kayak bisa untuk percaya diri lagi, kita harus bisa menentukan orang lain. Jadi yang kita itu ada motivasi. Betul ya yang Mbak Sena. Jadi kan apapun komentar dari orang lain kita gimana ketika tersebut seperti menyatukan kita introspeksi diri terlebih dahulu. Bahwa kayak gitu ya. Kalau misalkan kita merasa, jadi kita bisa memperbaiki yang mungkin terlalu benar. Jadi tidak perlu dianggap dimasukkan nanti itu ngomongnya kayak gini, terus gimana pede, kan bikin kita malah beban ya. Bisa mungkin kita tuh memandang kritikan itu secara positif dan melihat introspeksi diri terlebih dahulu. Kan kalau kita pun biasanya kan video juga ya. Nah, kita belajar dari video tersebut dan juga komentar dari orang lain. Oh, ternyata video ini salah, atau video ini dan apa. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, apakah perilaku yang kamu lakukan sekarang membantumu berkembang dari rasa kurang percaya diri tersebut menjadi percaya diri? Mungkin kan semakin lama kan semakin bertahap gitu ya. Apakah pede, nggak apa dari pede ke nggak pede jadi dong. Nah, menurut kamu perilaku yang sekarang itu bagaimana? Apakah berkembang atau turun? Kalau saya menurun Karena omongan orang tadi. mungkin kebutuhannya kayak bisa juga bisa sendiri saya itu kayak
melihat orang lain, nggak dari orang lain itu ada peningkatan semacam itu membaca itu kan masalah juga kan apa ini bisa Berarti kalau menurut kamu dari diri kamu itu perlu juga perlu sekali. masih aku bingung mau sama bingung saya sekali. Ya, itu bagaimana tanggapannya teman-teman? Kita baca ternyata Mbak Rasa juga tidak berbagai orang pemikirannya sendiri. Jadi apa yang perlu Mbak Rasa lakukan supaya Mbak Rasa itu nggak pemikirannya tuh selalu hidup terus gitu, supaya bisa berubah seperti kalian yang lainnya. Jadi benar-benar perlu berubah bagaimana? Jadi orang lain menjadi Bagaimana Mbak Rasa? Jadi Mbak Rasa perlu buat pemikirannya. Kalau baca ini itu biasanya di kita. Nah, kalau saya pribadi itu, saya kebetulan pasar pribadi sekarang itu makin naik karena ya seminggu itu gajinya kayak evaluasi itu kebetulan saya ini sama apa yang kita sekarang nah harapannya besok itu hal yang seperti hari ini kalau ya seperti itu dari tidak terjadi itu jadi kita bisa mengingatkan kalau kita untuk saya percaya diri ini penting banget kalau nggak gitu kalau nggak kita punya rasa percaya diri ini sulit untuk melangkah memikirkan orang lain belajar Bagaimana Mbak Rasa? Apakah coba diterima mungkin solusi dari Mbak Sinta? Atau bisa juga melakukan seperti yang Mbak Sinta lakukan tadi, evaluasi. Bisa diterima ya. Dan selanjutnya langkah apa yang dapat kamu lakukan ketika rasa takut muncul? Mungkin ketika kita sendiri takut ya. Bisa saya berpikir seperti itu. Nah, apa sih yang kamu lakukan supaya kamu tuh bisa optimis, yakin akan langkah yang kamu jalani nanti? saya pribadi meyakinkan bisa sendiri itu orang lain terus saya nanti kalau kamu sudah bisa seperti ini kamu jadi bisa berkembang bisa mungkin dari sebelumnya jadi saya itu dari optimis kalau kita sudah mampu benar-benar ya kayak mungkin misal orang lain yang sudah mampu gitu Yang menurut orang ya, di atas kita gitu. Dari baca kita baca kita. saya biasanya menggunakan saya bisa Baik, terima kasih. kalau mengikuti
Jadi kalian harus bisa meyakinkan diri gitu. Seberapa besar perilaku ini membatasi potensi itu, membatasi potensi yang kamu punya itu. Jadi wah, itu membatasi potensi yang kamu miliki kan? Apa malah berlanggar? Kan misalnya kan kamu wah bisa habis ini. Nah dengan tadi Mbak Sita kan saya harus bisa meyakinkan diri. Nah itu malah membatasi potensi kamu atau malah itu membuat potensi kamu semakin berdebat semuanya sama ya. Jadi, terus kalau ketika kamu bersikap seperti ini, akibatnya di masa depan itu akan bagaimana? Baik atau buruk? Seperti ini yang belum terjadi atau yang sudah kalian lakukan tadi. Kita perubahan kecil yang kamu inginkan mulai dari sekarang untuk berani dasar orang diri itu apa? Sangat kecil saja. Berani menghadapi biasanya kayak orang takut orang banyak orang bersih terus dan banyak kan ya akan sesuatu kesalahan biasanya orang takutnya kan hasil kita harus mencoba biasanya orang kita mencoba apa itu Jadi mau nggak mau kita harus menentukan ya kalau kita kita berarti sama orang kita yang kita harus bisa memberanikan diri, harus bisa membuat diri kita percaya. Wah, kalau aku melakukan ini pasti bisa berani. Kan harus meyakinkan diri terlebih dahulu kan itu. Kira-kira kapan akan melakukan coba secepatnya? Bisa ini, bisa besok, bisa kerja sebelumnya. Siapa yang menurut kamu apakah ada yang mendukung perbuatan tersebut? Oh, ada yang mendukung sih, punya sendiri diri saya kalau kan cuma dari orang lain biasanya orang lain ya kayak juga orang di depan ini belum Kemudian lainnya, kita sebenarnya setuju dengan saya. Ketika diri kita harus mendukung apa yang ingin kita lakukan. Yang terpenting adalah niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada jalan, nggak ada maju, ya kan? Nah, lalu bagaimana cara kalian mengingatkan diri kalian jika kalian merasa kalian itu tidak percaya diri? Jadi kan kalian sudah berkomitmen pada diri, kamu sudah jadi. Bagaimana cara mengingatkan diri kalian ketika kalian
Kalau benar, baik sama-sama. Yang terakhir, Pasku berikan satu kalimat afirmasi yang ingin kalian gunakan sebagai ujian sendiri. Bisa disiapkan dulu. Kalau siapkan dulu. Kalau saya pasti bisa. Selalu itu dari dulu awal. Dari dulu. Kalau itu kan saya bisa kalau nggak dari itu. Jadi harus positif thinking gitu ya, jadi kita selalu mengucapkan kalimat. Kalau benar, Ya, kalau nggak dimulai hari ini kapan? kalau kita Kalau misalnya gitu ya, kayak seperti mengendalikan diri dengan orang lain atau orang itu sulit sekali. Kalau baca ini, Mulai bisa, paling pasti bisa. Kan kayak dari sini ya berarti kan yang melihat pribadi dari diri kamu sendiri gitu ya. Pasti semuanya punya kalimat afirmasi sendiri ya buat dirinya sendiri biar lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang terakhir ya. Apakah rasa percaya diri kalian sekarang sudah meningkat setelah melakukan layanan ini? Alhamdulillah sudah ada bisa kalian buktikan di kelas, di luar kelas, bisa di masyarakat, bisa. Baik, beri tepuk tangan untuk sudah selesai mungkin jadi sampai sini saja layanan konseling yang kita lakukan hari ini. Harapannya semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat membuat kita lebih baik ke depannya. Menurut kalian apa hal yang paling berkesan dalam layanan konseling kelompok ini? saya bisa melihat perspektif Jadi menemukan solusi ya. Kalau nggak suka, saya dengan jadi saya sendiri yakin kalau kita semua ini perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini bagaimana? masih tambah lain Ya tambah naik ya. Bedanya, naik semakin naik. ya Jadi pada hari ini kita membahas permasalahan manusia yang kurang percaya diri. Kita sudah menemukan solusi-solusi dan juga langkah-langkah yang tepat untuk bagaimana kita menghadapi rasa kurang percaya diri tersebut di tengah teman-teman dan di tengah masyarakat. Semoga apa yang kalian ucapkan hari ini bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kalian lebih baik. Terima kasih sudah datang ke ruangan ini tanpa ada masakan. Ibu mohon maaf jika apabila ibu ada problemnya. Dan semoga kalian selalu percaya diri dan juga dapat mengembangkan diri menjadi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa.
Waalaikumsalam.